Saya datang ke sini bukan untuk menerangkan sesuatu yang seolah-olah masih bisa diharap. Seberapa parah sih? Ngapain nanya itu? Masa Anda nggak bisa pastikan bahwa udah parah minta ampun dengan keputusan presiden menyerongkan anaknya untuk jadi wakil presiden? Itu nggak ada maaf lagi. Jadi jangan Anda ganggu lagi dengan pertanyaan yang normatif. Seberapa parah? Justru saya datang ke sini untuk memastikan kalian sama dengan pikiran saya. Udah parah itu. Stadium 7 kalau cancer itu. Tugas saya adalah mempercepat pencopotan impeachment presiden itu. Hanya itu jawabannya. Ada nggak jalan arah ke? Ada. Di dalam konstitusi diterangkan presiden bisa diimpeach kalau dia berbuat pidana atau kalau dia melakukan perbuatan tercelah. Kita lagi dorong supaya timnya Pak Jimli betul-betul memeriksa keculasan, tadi istilah yang bagus, dan perbuatan tercela dari Presiden Jokowi. Anda harus bantu, kasih moral support pada Pak Jimli. WA dia, nanti saya kasih nomor WA. Seberapa parah kondisi politik tanah air dan apakah masih ada harapan? Kemudian bagaimana memilih calon ke depan karena mereka pada dasarnya adalah berteman, dan kemudian bagaimana mengubah persepsi publik, ya. Ya, silakan Bang Rocky. Gini ya, saya datang ke sini bukan untuk menerangkan sesuatu yang seolah-olah masih bisa diharap. Seberapa parah sih? Ngapain nanya itu? Masa Anda nggak bisa pastikan bahwa udah parah minta ampun dengan keputusan presiden menyerongkan anaknya untuk jadi wakil presiden? Itu nggak ada maaf lagi. Jadi jangan Anda ganggu lagi dengan pertanyaan yang normatif. Seberapa parah? Justru saya datang ke sini untuk memastikan kalian sama dengan pikiran saya. Udah parah itu. Stadium 7 kalau cancer itu. Saya bisa jawab itu habis-habisan, tapi saya nggak peduli itu jawaban itu. Tugas saya adalah mempercepat pencopotan impeachment presiden itu. Hanya itu jawabannya. Ada nggak jalan arah ke? Ada. Di dalam konstitusi diterangkan presiden bisa diimpeach kalau dia berbuat pidana atau kalau dia melakukan perbuatan tercelah. Itu letterlek verbatim ada di konstitusi. Sekarang menyuruh anaknya menjadi calon wakil presiden dengan merekayasa Mahkamah Konstitusi, itu perbuatan paling tercela di dunia dan akhirat. Ya, karena cuman bahkan Pak Harto nggak pernah lakukan hal itu. Jadi kita mesti fokus bagaimana cara untuk mempercepat impeachment itu. Kalau itu pertanyaannya saya jawab itu. Kita lagi dorong supaya timnya Pak Jimli betul-betul memeriksa keculasan, tadi istilah yang bagus, dan perbuatan tercela dari Presiden Jokowi.
Anda harus bantu, kasih moral support pada Pak Jimli. WA dia, nanti saya kasih nomor WA. Ya, itu kalau kita mau berpartisipasi. Dengan cara itu, pertanyaan kedua kita batalkan. Oh, ya, you are watching a history in the making. Itu poinnya di situ tuh. Jadi kita berpartisipasi untuk mempercepat berakhirnya kekuasaan itu. Kan Presiden Jokowi masih berkuasa sampai Oktober 2024. Seluruh peralatan masih bisa dia pakai itu. Apalagi kalau yang terpilih adalah orang yang dia tunjuk. Habis, saudara-saudara. Jadi itu poinnya. Yang kedua, dimungkinkan untuk melakukan proses impeachment lewat DPR. Tadi siapa yang bilang nggak ada yang berani? Oke, kalau begitu saya bubarkan forum ini. Nah, saya butuh keberanian untuk menjawab itu. Kalau saudara-saudara fatalistis, nggak ada gunanya saya bikin analisis. Yes, itu masalahnya. Intinya, teman-teman pun kena racun kekuasaan. Nggak ada yang berani. Kalau setiap orang bilang nggak ada yang berani, temannya bilang, gue juga nggak berani. Satu orang mengatakan berani, kiri kanannya akan bilang, saya berani. Kiri kanannya bilang berani, satu RT bilang berani. Satu RT bilang berani, satu kabupaten bilang berani. Satu kabupaten bilang berani, satu Indonesia bilang berani. Itu yang saya perlukan dari teman-teman. Saya kasih hitungan rasionalnya. Untuk memulai proses impeachment, suara di DPR harus dikuasai oleh oposisi. Sementara ini oposisi cuma adanya Demokrat dan PKS, 15% oposisi. Kita perlu 50+1%. Dalam hitungan saya dengan Pak Septidu tadi malam, oposisinya udah 54%. Oposisi pertama tentu Nasdem. Yang kedua PKB. Yang ketiga PKS. Yang keempat P3. Siapa lagi? Yang kelima adalah PDIP. Jadi buat sementara kalian pro PDIP. Karena PDIP beroposisi pada Jokowi. Itu dasarnya. Begitu cara berpikir strategisnya tuh. Udah 54%. Apalagi kalau Demokrat pindah dari koalisi Gerindra, pergi beroposisi itu. Selesai problem. Itu juga membuka peluang Gerindra untuk membatalkan Gibran. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Jadi jangan fatalistis. Saya hanya minta teman-teman untuk kasih dorongan pada mereka yang ada di parlemen. Kasih dorongan pada mahasiswa. Kasih dorongan pada Pak Jimli. Bahkan kasih dorongan pada Ibu Mega untuk berani mencabut kartu anggota PDIP-nya Jokowi. Ya, itu. Oke, kalau nggak berani berarti nggak akan ada perubahan. Oke, itu dasar. Jadi mau ngapain? Pesimisme Anda itu membatalkan niat kita untuk berubah. Dalam keadaan sekarang kita mesti cari segala cara. Kan kita mesti terobos kebukuan itu. Soal hitungan-hitungan belakangan. Tapi kalau Anda nggak mulai dengan pikiran mengimpeach, kita nggak bisa bikin apa-apa. Mau bikin apa? WA, nggak ada gunanya. Jadi sekali lagi, beri suasana untuk memungkinkan para politisi di Indonesia menyadari bahwa mereka masih bisa melakukan perubahan. Golput tadi oke, tapi golput boleh atas keinginan sendiri. Yang tidak boleh adalah membujuk seseorang dengan iming-iming uang, itu kena pidana. Jadi kalau hati nurani Anda golput, silahkan. Nah, saya ingin ada semacam semangat baru, karena lama-lama Anda kena ilmunya Jokowi. Percaya pada saya akan selamatkan Indonesia. Kalau saya bilang dia nggak akan bisa selamatkan, Anda nggak percaya. Jadi Anda juga dihipnosis oleh Jokowi. Bahwa nggak mungkin ada perubahan. Megawati nggak berani pada saya. Prabowo nggak berani pada saya. Surya Paloh nggak berani pada saya. Anies Baswedan pasti kalah. Ada tanda baru bahwa masyarakat Indonesia makin memberanikan diri untuk mengucapkan kata enough is enough, Mr. Presiden. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih pro Jokowi, oke. Ya, itu dia oke-nya 3 kali itu. Jadi silahkan, Anda boleh punya pikiran. Kalau Anda masih pro Pak Jokowi, oke, saya hormati itu. Tapi beri saya data bahwa yes, oke. Jadi sekali lagi, suasana ini membutuhkan keputusan cepat
Karena sampai tanggal 8 November masih dimungkinkan untuk membatalkan pencalonan itu. Kan KPU nanti baru akan mengumumkan itu sampai tanggal 15. Jadi suasana sekarang itu kita betul butuh satu pikiran jernih dari teman-teman di Australia supaya ada semangat kita kirim ke tanah air bahwa masih dimungkinkan untuk mengocok ulang atau membatalkan pencalonan presiden itu, ya. Terima kasih.